Selamat datang di Sepekan Banten Prestasi. Sepekan Banten Prestasi kali ini akan mengulas kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, mulai dari tanggal 21 September sampai dengan 25 September tahun 2020. Bersama saya, Wita, inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Masuk ke berita yang pertama, Senin 24 September tahun 2020. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia pimpin rapat dinas bersama Kepala Satker Wilayah Tangerang Raya. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia memimpin rapat dinas bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Wilayah Tangerang Raya yang bertempat di ruang rapat Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas 2A Tangerang. Kakanwil mengharapkan setiap satuan kerja dapat melengkapi sarana prasarananya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik WBK-WBBM dapat diraih dengan mudah yang dimulai dengan komitmen pimpinannya, dan dengan pengelolaan yang baik, maka pimpinan harus berperan aktif serta mau berproses terus-menerus sehingga dapat terwujudnya reformasi birokrasi dan pemerintahan yang good governance, tegasnya. Lanjut ke Kota Serang, usai pimpin rapat dinas dengan Kepala UPT Pemasyarakatan Wilayah Tangerang Raya, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia lanjutkan rapat dengan Kepala UPT Pemasyarakatan Wilayah Serang Raya, Pandeglang, Rangkas Bitung, dan Cilegon. Kita simak berita selengkapnya. Usai menggelar rapat dinas bersama Kepala UPT Wilayah Tangerang Raya, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia kembali memimpin rapat dinas bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Wilayah Serang Raya, Pandeglang, Rangkas Bitung, dan Cilegon. Kakanwil menyampaikan untuk terus bersemangat dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, agar target diberikan oleh kantor wilayah dapat terpenuhi. Kita kantor wilayah sebagai pembina ditargetkan sebesar 70% dari UPT yang diusulkan oleh tim penilai internal untuk mendapatkan predikat WBK WBBM. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyelenggarakan forum group discussion pendaftaran dan pengesahan badan usaha berbadan hukum di wilayah Barat Provinsi Banten, Selasa 22 September tahun 2020. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di Swiss Berlin Modern Cikande Kabupaten Serang, kegiatan FGD ini diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Banten, Subdirektorat Badan Hukum Direktorat Jenderal AHU bersama dengan para pengurus wilayah Banten dan para pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia, para perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, para notaris, para pelaku usaha, dan pemilik usaha berbadan hukum di wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Kepala Kantor Wilayah berharap agar melalui FGD ini nantinya didapat inventarisasi permasalahan dan kendala yang sering dihadapi pelaku usaha, notaris, dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pendaftaran, pengesahan badan usaha berbadan hukum di wilayah masing-masing. Masih di hari yang sama, Kepala Kantor Wilayah Banten memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada seluruh petugas pengamanan di Lapas, Rutan, dan LPKA. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka pembinaan dan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan, dan LPKA, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia memberikan arahan kepada seluruh petugas pengamanan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Kegiatan pengarahan ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom yang bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Mengawali arahannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan kepada seluruh petugas untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar Lapas, Rutan, LPKA di wilayah Banten tidak menjadi klaster baru COVID-19. Beranjak ke berita selanjutnya, Rabu 23 September, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, Rukbasan kelas 2 Serang meluncing aplikasi Sindataron. Berikut berita selengkapnya. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rukbasan kelas 2 Serang secara resmi telah melakukan launching aplikasi Sindataron, yaitu sistem input data pendaftaran online yang dibuat untuk meningkatkan pelayanan publik.
Mengawali sambutannya, Kepala Rukbasan Serang MJL Siagian menyebutkan bahwa seiring perkembangan era digital dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi, masyarakat ingin pelayanan yang cepat dan transparan. Oleh karena itu, Rukbasan Serang menciptakan aplikasi pelayanan publik yaitu Sindataron. Sementara itu, mewakili Kakanwil, Kabag Program dan Humas Agus Suryana menyampaikan, saya mengapresiasi dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Rukbasan Serang. Beranjak ke Kota Tangerang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten jalin kerjasama dan sosialisasi kekayaan intelektual dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kita simak berita selengkapnya. Kota Tangerang, 23 September, Kanwil Kemenkumham Banten kembali menjalin kerjasama di bidang kekayaan intelektual dengan pemangku kepentingan di wilayah Banten, yaitu dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kanwil Kemenkumham Banten bersama dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang mengesahkan perjanjian kerjasama kekayaan intelektual dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual. Diseminasi kekayaan intelektual yang menitik beratkan pada desain industri dan paten tersebut dihadiri oleh 90 orang peserta yang terdiri dari dosen serta peneliti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan mematuhi protokol kesehatan. Beranjak ke berita selanjutnya, jelang tes kesemaptaan untuk CPNS dan calon taruna tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengikuti arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI secara daring pada Kamis 24 September 2020. Kita simak berita selengkapnya. Pagi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengikuti rapat virtual persiapan tes kesemaptaan CPNS dan Catar 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan tes kesemaptaan seleksi CPNS 2019 dan calon taruna-taruni Poltekip dan Poltekim tersebut akan dilaksanakan secara serentak di seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 September. Dan pada kantor wilayah, pelaksanaan tes kesemaptaan seleksi CPNS 2019 dan calon taruna-taruni Poltekip dan Poltekim bertempat di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Dari Kota Tangerang, Kamis 24 September, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kukuhkan 19 pos Ian Komas di lingkungan Kantor Wilayah Banten. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menggelar kegiatan deklarasi pengukuhan pos Ian Komas atau Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan Bimbingan Teknis bagi pelaksana Pos Ian Komas yang dilaksanakan di Mahogany Ballroom Hotel Arya Duta, Lipo, Karawaci, 24 September. Pada sambutannya, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia menyampaikan bahwa keberadaan Pos Ian Komas merupakan representatif dari nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Lanjutnya, Mualimin Abdi menyampaikan harapan kepada kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di wilayah Banten terkait pemanfaatan Pos Ian Komas. Kita di Dirjen HAM berharap kepada Kanwil Kemenkumham Banten sebagai pelaksana Ian Komas di daerah untuk membantu menindaklanjuti penanganan permasalahan hak asasi manusia. Beranjak ke berita yang terakhir, Jumat 25 September, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten kembali menyelenggarakan forum grup discussion pendaftaran dan pengesahan badan usaha berbadan hukum untuk wilayah timur Provinsi Banten. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di Menara Topfood Alam Sutra Kota Tangerang Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten kembali menggelar kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD tentang pendaftaran atau pengesahan badan usaha berbadan hukum di Provinsi Banten. FGD kali ini diikuti oleh pemilik usaha berbadan hukum di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prastia berharap agar melalui FGD ini nantinya didapat inventarisasi permasalahan dan kendala yang seringkali dihadapi pelaku usaha, notaris, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam hal pendaftaran pengesahan badan usaha yang berbadan hukum di wilayah masing-masing. Selain itu, diharapkan pula adanya usulan solusi dan tindak lanjut untuk perbaikan implementasi ke depannya. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten dalam sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Wita undur diri, jaga kesehatan, dan salam prestasi.